Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Apa kabar? Mana semua? Sehat? Semoga sehat ya. Tetap semangat. Kita akan pelajari tentang sistem periodik unsur. Tabel periodik disusun dalam urutan meningkatnya nomor atom. Unsur-unsur yang sifatnya serupa atau karakteristiknya sama disusun dalam kolom yang sama, disebut golongan. Unsur-unsur dengan jumlah kulit yang sama disusun, kulit atom maksudnya ya, disusun dalam baris yang sama, disebut dengan periode ya. Jadi dalam satu golongan ini memiliki sifat kesamaan dari elektron valensinya, dan dalam satu periode ini memiliki sifat keperiodikan, sifat yang meningkat ya. Jadi sifat-sifat atom tadi berubah secara meningkat secara periode. Kegunaan dari tabel periodik itu yang pertama dapat mengetahui berapa jumlah unsur ya yang ada di dunia ini, kemudian dapat mengetahui nama, simbol atom, kemudian dapat mengetahui juga massa atom, dapat mengetahui juga konfigurasi elektronnya, dan juga dapat mengetahui sifat-sifat atom. Sifat-sifat atom ini antara lain energi ionisasi, jari-jari atom, afinitas elektron, keelektronegativan, dan bilangan oksidasi ya. Yang ada kaitannya dengan perubahan atau kenaikan nomor atom ya. Hubungan konfigurasi elektron tabel sistem periodik. Perhatikan di sini. Golongan 1A dapat dirumuskan sebagai NS1. N adalah periode, bilangan utamanya ya, dan S adalah bilangan elektron valensi. Jadi unsur yang memiliki elektron dimasukkan dalam golongan 1A. Jika unsur yang memiliki elektron valensi 2 dimasukkan dalam golongan 2A. Juga dengan golongan 3A ya. Pada golongan 1A dan 2A ini disebut dengan blok S karena memiliki orbital S pada elektron valensinya. Dan pada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ini disebut sebagai blok P atau blok SP ya. Karena pada elektron valensinya memiliki orbital S dan P. Tabel periodik ini dibagi menjadi dua golongan utama, dua golongan, yaitu golongan utama disebut dengan golongan A dan golongan logam transisi atau disebut dengan pada golongan 8A ini disebut juga dengan gas mulia, valensi yang stabil yaitu 6 kecuali helium. Helium hanya 2 ya, hanya memiliki dua nomor atom. Nomor atom 2. Nah, semua unsur-unsur ini akan cenderung mengikuti konfigurasi elektron gas mulia, yaitu memiliki elektron valensi 2, elektron valensi 2 untuk unsur yang hanya memiliki satu kulit, 8 ya. Kemudian pada golongan B ini, golongan B ini disebut juga dengan blok D karena memiliki orbital D yang belum penuh. Kalau jumlah elektron
3, elektron valensnya 3, maka masuk ke golongan B. Jika memiliki jumlah elektron valensi 4, jadi ada pada D-nya ya, ini yang belum penuh. 4, maka masuk golongan 4B. Untuk golongan 6B ini memiliki konfigurasi dan NS2. Ini tidak stabil dalam kenyataannya ya. Yang stabil adalah D5S1 ya. D5S1. Jadi semua berisi setengah penuh sehingga stabil. Berikutnya golongan 7B sama ya. Nah, untuk golongan 8B ini adalah atom yang memiliki elektron valensi 8, 9, dan 10 ya. Itu masuk golongan 8B. Kemudian golongan 1B ini memiliki elektron valensi jumlah ya, valensi 11. Dan 2B memiliki elektron valensi 12. Kita tentukan tentang letaknya, kita aplikasikan yang tadi menentukan letak unsur. Misal, contoh misalkan ini konfigurasinya N, N ini adalah konfigurasi dari gas mulia yaitu 10, berarti 10 tambah 1 11 berarti 11 ya. S. Kemudian ini 12 Mg terletak pada periode 3 golongan 2A. Kemudian ini 3D2 4S2 terletak pada golongan 4B. Nah, ini CR ada golongan 4B ya. Golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ini blok SP ya. Tadi sudah dijelaskan. Sifat periode unsur. Nah ini sifat periode unsur itu sifat atom ya. Itu antara lain jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, bilangan oksidasi. Yang akan kita jelaskan, kita pelajari di sini. Sifat-sifat periodik unsurnya ada jari-jari atom, kemudian energi ionisasi. Sisanya di lain kesempatan. Nah, ini sifat-sifat periodik unsur. Jari-jari atom adalah jarak yang dihitung hingga keluar suatu atom. Contoh, misal ini adalah atom litium dengan nomor atom 3 ya. Ini elektron 3. Ini jarak dari inti atom sampai dengan pada lintasan yang paling luar ini dinamakan jari-jari atom. Kemudian kalau dibandingkan dengan kationnya, yaitu litium positif ya, ion litium ini memiliki jari-jari atom yang lebih kecil daripada
atom litium. Kenapa? Karena elektronnya sudah terlepas, ya, sehingga tinggal kulit yang pertama, ya, hanya ada 2 elektron ini, sehingga jari-jari atom kation lebih kecil dari atom semula, ya. Jadi kesimpulannya untuk unsur-unsur lain sama. Ini unsur apa namanya, jari-jari ion atau jari-jari atom dari ion litium ini atau ion dari kation yang positif itu lebih kecil daripada atom semula. Jadi lebih besar daripada ion dari positif. Ini berlaku untuk seluruh unsur, ya. Kemudian contoh yang berikutnya, fluor. Ini fluor ini atom 9 memiliki konfigurasi elektron seperti ini, ya. Keluarnya jari-jari atomnya terbandingkan dengan anionnya, yaitu ion bermuatan negatif. Anionnya ternyata jari-jari atomnya lebih besar. Kenapa demikian? Karena ketambahan 1 elektron, ya, ketambahan 1 elektron, sehingga jari-jari atomnya lebih besar dari atom semula. Ini berlaku untuk unsur-unsur lainnya, ya. Jadi jari-jari ion dari kation itu lebih besar daripada jari atom semula, ya, atom pembentuk atom di mana dia berasal, ya. Nah, ini contoh buat grafik pada golongan ini, golongan 1A, dan dicontohkan, ya, lain sama semua ini. Apa namanya, untuk unsur-unsur lain sama. Dan golongan 7A, Li, Na, K ini meningkat, ya, meningkat. Nomor atomnya meningkat, jari-jari atomnya makin tinggi, ya, makin besar. Jari-jari atomnya meningkat, makin besar, jari-jari atom besar, sama, ya, sama. Makin besar nomor atomnya, makin besar jari-jari ionnya, ya. Nah, kita bandingkan perbandingan jari-jari atom dengan jari-jari ionnya. Jadi jari-jari ion untuk ion kation, ion positif itu lebih kecil daripada atom awalnya. Kalau anion itu lebih besar daripada atom awalnya atau atom netralnya. Nah, contoh ini Li ini besar, ya, jari-jarinya besar, reaksi dengan F. Nah, setelah Li melepaskan 1 elektron, di-cut oleh F, maka F tambahan 1 elektron menjadi lebih besar, dan Li lebih kecil jari-jari atomnya. Jadi kesimpulannya, kation ion positif selalu lebih kecil dari atom dari mana ia terbentuk, dan anion ion negatif selalu lebih besar dari atom dari mana dia terbentuk. Kecenderungan jari-jari atom, nah, ini, ya, kecenderungan jari-jari atom ini meningkat, jari-jari atomnya meningkat dalam satu golongan. Jadi dalam satu golongan meningkat, ya, dalam satu golongan meningkat. Dalam satu golongan itu nomor atomnya meningkat. Jadi dari atas ke bawah itu meningkat, ya. Ini contoh, ya. Ini yang hijau, ini yang warna hijau, ini pada golongan 4. Sama. Ya. Atomnya meningkat secara periodik, yang meningkat tahap. Ya. Tapi ini yang grafik menurunnya, ini periode, dalam satu periode ternyata walaupun jumlah atomnya meningkat, tetapi jari-jari atomnya menurun, ya. Maksimal seperti ini, ya. Dalam satu golongan jari-jari atomnya meningkat,
dalam satu periode jari-jari atomnya menurun. Jadi berlaku untuk jari-jari atom atau jari-jari ion. Kenapa demikian? Karena dalam satu golongan dengan meningkatnya nomor atom berarti dia juga meningkat jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya juga makin banyak, maka jari-jari atomnya otomatis lebih terus semakin besar. Kalau dalam satu periode nomor atomnya meningkat tetapi memiliki jumlah kulit tetap sama, ya, memiliki kulit sama. Nah, karena jumlah kulitnya sama dan nomor atomnya bertambah, otomatis muatan ionnya, muatan intinya, yaitu inti kan ada ion positif. Ion positifnya ini makin banyak, otomatis muatan inti ini akan menarik jari-jari atom ini, menarik elektron yang berada di lintasannya, sehingga elektronnya makin kecil. Energi ionisasi adalah energi minimum dan satuan energi joule per mol yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron dari atom gas dalam keadaan gas. Ini reaksi yang pertama, menjadi ion positif dengan melepas satu elektron. Ini pada energi ionisasi pertama. Pada energi ionisasi kedua, yang tadinya ion X2 positif dengan melepas satu elektron. Ini energi ionisasi yang kedua. Dan X2 positif menjadi X3 positif dengan melepas 3 elektron. Ini ionisasi yang ketiga. Jadi energi ionisasi yang terakhir, yang ketiga, ini lebih besar daripada yang kedua dan yang pertama. Nah, ini kaitannya dengan kaitannya dengan nomor atom, ya. Ini contoh dari energi ionisasi dari 20 unsur pertama. Ada energi ionisasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai dengan keenam. Disimpulkan seperti ini grafiknya, ya. Nah, lebih mudah melihat di tabel ini. Nah, jadi disimpulkan bahwa semakin meningkat nomor atomnya, semakin besar nomor atomnya, maka energi ionisasinya semakin besar. Nah, ya, semakin besar nomor atomnya, energi ionisasinya semakin besar. Berarti kalau dalam satu golongan kan dari atas ke bawah nomor atomnya makin besar. Berarti dari atas ke bawah energi ionisasinya meningkat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan nomor atomnya bertambah, maka energi ionisasinya meningkat. Demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.